Selamat mendengarkan podcast ini. Saya mengingatkan bahwa sebenarnya semua manusia adalah anak Allah. Sebab roh yang ada pada manusia itu roh dari Allah. Paulus dalam Kisah Rasul berkata tegas, bukankah kita ini keturunan Allah juga? Genos. Begitu dalam teks aslinya, keturunan. Oleh sebab itu dikatakan dalam Alkitab di beberapa ayat, Adam itu anak Allah. Kita disebut anak karena roh yang ada pada kita itu roh dari Allah. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 5, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Dengan cemburu artinya dengan sangat karena merasa diberhaki. Firman Tuhan mengatakan debu kembali kepada debu, the dust of the ground. Tetapi spirit kembali kepada yang mengaruniakan. Dalam teks aslinya artinya kembali kepada dari mana dia berasal. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembus. Dalam bahasa aslinya wayipa. Ada sesuatu yang keluar dari diri Allah. Karena ketika Allah menghembus, ia tidak perlu menarik oksigen, saudara. Ada sesuatu yang keluar dari diri Allah. Itulah roh. Itulah sebabnya manusia sebagai makhluk kekal, saudara sekalian. Nah, manusia itu, saudara-saudara sekalian, diberi keistimewaan yang luar biasa. Menurut desain awal, sesuai desain awal, Allah tidak perlu menciptakan hukum, peraturan, atau semacam syariat. Sebab manusia yang diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya adalah manusia yang mestinya memiliki kemampuan untuk berpikir seperti Allah berpikir. Sehingga perilaku manusia itu perilaku yang bisa sesuai dengan kehendak, keinginan, atau selera Tuhan. Manusia telah jatuh dalam dosa. Artinya manusia telah meleset hamartia. Manusia tidak menjadi makhluk jahat seperti binatang. Tetapi manusia tidak mampu melakukan segala sesuatu tepat seperti Tuhan. Nah, keselamatan tidak mengembalikan manusia ke rancangan semula. Supaya manusia tanpa hukum bisa melakukan kehendak Allah. Not just to do but to be. Bukan karena perintah bisa berbuat baik. Atau bisa beretika. Bisa santun. Tetapi karena menjadi. Manusia itu perlu dikelingkari oleh hukum supaya tidak seperti binatang, saudara. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengambil milik sesamamu, jangan mengingini bahkan. Tetapi saudara, ini kondisi manusia yang berdosa. Ini bukan kondisi ideal yang Tuhan kehendaki. Nah, orang percaya itu dikelilingi satu lagi, keliling kehendak Allah. Ingat ini, selalu diingat ini. Aku mau ke kota Anu, aku mau dagang setahun. Nggak salah itu, tidak bisa dipidanakan karena merencanakan ke kota Anu lalu dagang. Tidak melanggar hukum. Tetapi Tuhan berkata, mestinya kamu berkata jika Tuhan menghendaki. Jadi hidup manusia itu diatur oleh kehendak Tuhan. Bukan Torah is my law, bukan Taurat. Tetapi the Lord is my law. Tuhan itu hukumku. Nah, tetapi manusia telah berdosa sehingga manusia tidak mengenal kehendak Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah kemampuan manusia untuk berperilaku seperti bapaknya. Like father, like son, mestinya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, keselamatan tidak mengembalikan kita kepada first design ini. First design ini. Desain awal ini, saudara. Oleh sebab itu kita memahami pengajaran
harus benar-benar benar. Dan salah satu yang harus dipahami dengan benar soal pertobatan. Jangan saudara bosan mendengar kata pertobatan ini. Saya kira banyak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang memiliki konsep yang salah atau kurang tepat terhadap pertobatan ini, saudaraku. Kalau bagi agama-agama pada umumnya, pertobatan itu artinya perubahan tingkah laku. Ini deskripsi umum tingkah laku. Dari main judi tidak lagi main judi, dari hidup dalam perzinahan, pelacuran tidak lagi melakukan praktek itu, ya. Korupsi, mencuri uang perusahaan lalu berhenti, tidak mencuri lagi, perubahan tingkah laku. Pertobatan seperti ini juga dikenal di dalam Perjanjian Lama. Mereka mengenal sebagai syub. Syub itu artinya berbalik. Syub, berbalik. Bangsa Israel yang hidup tidak menurut Taurat dan meninggalkan penyembahan kepada Allah Yahweh, menyembah dewa Moloch, Aserah, Asitoret, Milkom, Dagon, Baal dan berbagai allah-allah di Kanaan, berbalik menyembah Yahweh lagi, mengikuti Taurat lagi. Nah, itu namanya bertobat. Syub. Nah, pertobatan seperti ini bukanlah pertobatan standar orang Kristen, saudara. Bukan pertobatan standar orang Kristen. Orang Kristen itu metanoia. Nous itu pikiran. Metanoia artinya perubahan pikiran. Memang untuk memiliki perubahan perilaku harus ada landasan moralnya, landasan etika moral atau pemahaman mengenai kebaikan atau moral atau etika. Mengapa tidak judi? Kalau judi bisa bikin miskin, malu dan lain sebagainya. Kenapa tidak buat begini? Atau kejahatan? Ada landasannya, saudara. Ada pembaharuan pikiran juga. Nasihat, budi pekerti, sehingga dia berhenti berjudi. Betul. Tetapi perubahan perilaku seperti itu, dari judi tidak judi, dari berzina tidak berzina, dari membunuh, suka membunuh, sekarang tidak membutuhkan Injil. Perubahan perilaku seperti itu tidak membutuhkan kebenaran Injil. Ilmu agama sudah cukup bisa menjawab, saudara. Tidak perlu Injil. Pertobatan itu bagi orang percaya perubahan cara berpikir. Dari cara berpikir tertentu ke cara berpikir yang lain. Dari cara berpikir anak dunia menjadi berpikir seperti Allah berpikir. Wah, ini ilmu agama nggak bisa menjawab. Ini yang disebut metanoia. Oke, Anda mungkin juga tahu dari dulu. Saya juga sering menyebut, saya mention hal ini, bahwa pertobatan itu perubahan pikiran. Tetapi yang sekarang saya mau persoalkan lebih dalam dan lebih tajam. Sejauh mana perubahan cara berpikirmu sampai engkau bisa menyeimbangkan diri berjalan dengan Tuhan. Berpikir seperti Allah berpikir. Aduh Pak, kayaknya nggak begitu kali. Alkitab berkata, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya, kita memiliki cara berpikir yang bisa seimbang dengan Tuhan. Oleh karena cara berpikir Tuhan adalah cara berpikir yang sempurna, maka pertobatan memang tidak pernah berhenti sampai kita mati. Lagi pula wilayah pikiran kita ini wilayah yang luasnya hampir tidak terbatas. Kita harus selalu mengisi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran yang Alkitab ajarkan. Nah, kalau setiap kali di gereja kita hanya mendengar Allah itu baik, luar biasa, Allah itu baik, luar biasa, itu pembodohan, saudara. Dan itu jahat. Itu tindakan anarki rohani yang betul-betul membinasakan. You have to know the truth, and the truth will you set free. Untuk ini kita harus serius, sungguh-sungguh ada usaha mengisi wilayah pikiran kita setiap hari.
seperti penaklukan sebuah wilayah dalam masalah perang atau penaklukan wilayah dalam dunia militer. Tidak boleh ada wilayah pikiran kita yang diisi oleh suatu filosofi atau cara berpikir yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Nah, di sini menjadi concern kita, saudaraku, adanya pemalsuan kebenaran. Saya mengatakan ini bukan untuk menjolimi pendeta lain, tidak. Kalau Bapak Ibu ikuti terus khotbah saya, Bapak Ibu bisa melihat kenyataan begitu banyak, saudaraku, pemalsuan kebenaran. Jadi kalau orang berdiri di mimbar membawa Alkitab, jangan Anda percaya itu pasti firman Tuhan. Belum tentu. Apalagi dia bisa berbahasa roh, bisa mengadakan mujizat. Bisa mengadakan mujizat itu tidak related langsung, tidak berhubungan langsung dengan mengajar baik atau mengajar benar, saudara. Jangan tertipu di situ. Ya, tapi kan dia menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Nih, sekarang saya ajarin saudara ya. Alkitab itu kan ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun. 1440 sebelum Masehi sampai tahun 100 sesudah Masehi. Oleh 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun kira-kira. Coba. Alkitab itu luar biasa, saudara. Kalau penulisnya seseorang lalu ngaku saya dapat wahyu dari Tuhan, siapa yang bisa membuktikan? Oh, saya ketemu Tuhan. Utusan Tuhan yang kasih kitab suci ini. Itu subjektif sekali. Harus ada pembuktian secara objektif. 40 penulis. Nah, harus tahu latar belakangnya, bahasa aslinya, kapan itu ditulis, untuk siapa. Jelas dong. Nggak boleh main comot. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada umat pilihan. Ini untuk orang Yahudi kok bisa dikenakan untuk orang Kristen gimana? Kalau kamu berdoa untuk bangsa ini akan memulihkan. Itu untuk Yehuda pada kitab Tawareh waktu itu. Bisa nggak untuk Indonesia? Bisa ya, bisa tidak. Saya bukan tidak percaya ayat itu, pengenaannya harus benar. Kesannya saya ini radikal atau liberal. Memang yang benar begitu. Kalau kita punya pemerintahan korup, kita doakan. Doanya mesti benar, Tuhan, buka mata mereka. Kita nggak bisa berkati apa yang mau diberkati. Begini, saudara. Penyulingan itu kan lewat proses banyak, saudara. Masuk, Pak, dulu. Lagi masuk lagi. Baru di sini jadi minyak wangi. Prosesnya panjang. Ini namanya firman Tuhan tuh di sini, bukan ini yang main ambil di kontemporer, nangkep ya? Makanya orang mesti mengerti Alkitab dengan benar. Bahasa aslinya apa, latar belakangnya apa, ditulis kapan, ditujukan untuk siapa waktu itu. Dilihat, diambil makna orisinilnya, makna historisnya, baru pengenaannya untuk kita apa. Nah, banyak pengajaran-pengajaran yang kelihatannya Alkitab pakai Alkitab. Tapi sebenarnya tidak Alkitabiah. Itu yang menggelisahkan kita. Karena ribuan-ribuan orang keseret dalam kebinasaan, saudara. Saya tidak mengatakan saya paling benar. Tapi yang saya pahami begitu, tidak semua orang yang memegang Alkitab itu menyampaikan firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan atau Alkitab berisi firman Tuhan? Ya, dua-duanya bisa benar, tergantung bagaimana mengekstrak Alkitab itu. Makanya logika harus digunakan maksimal, nurani digunakan maksimal, supaya kita bisa mengendus kebenaran atau dusta. Tetapi kebenaran yang asli itu pasti memiliki dampak atau punya pilar 3. 1, Anda boleh buktikan kalau khotbah saya tidak ke arah itu, Anda harus tinggalkan saya. Yang pertama, kebenaran akan membawa kepada karakter yang sempurna. Jadi mengarahkan hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela. Yang kedua, berorientasi pada kekekalan. Kalau khotbahnya Allah memberkatimu, Allah mencukupimu, siapa yang punya masalah saya doakan, itu pembodohan. Pembodohan. Tubuhmu bait Roh Kudus.
Usahamu milik Tuhan, everything you have belongs to God, karena kau telah dibeli. Tuhan masa akan menjaga reputasinya dalam hidup saudara. Yang penting saudara hidup itu benar, bisa dipercayai Tuhan. Anda percaya Tuhan? Ya pasti amin. Anda bisa dipercayai Tuhan? Itu masalahnya. Jangan duit banyak jadi sombong, suka-suka mau beli apa beli, mau bikin apa bikin. You tambah nyolong, lebih baik enggak usah punya apa-apa. Kayak Anda itu punya hak hidup loh. Anda itu mesti mati tau. Kalau you anak setan, you boleh suka-suka. Kalau you anak Tuhan, you baru harus memperhatikan apa maunya Tuhan majikanmu. You are not the owner, you are just a manager. Anda itu bukan pemilik. Waduh berat dong Pak. Milik kita itu nanti di kerajaan surga itu hartamu sendiri. Betul nggak? Itu firman Tuhan. Ini bukan harta kita. Walaupun itu kita nggak boleh pakai. Ya kan majikan agung itu bapak kita. Ya boleh dipakai, boleh dinikmati. Tapi semua dalam kendali kontrol Tuhan. Supaya bisa mengerti kehendak Tuhan apa? Pak peka. Belajar firman, punya kecerdasan roh. Nah saya mau bicara. Sekarang ini saya bicara soal pertobatan. Ini nggak gampang, nggak sebentar, saudaraku. Karakter yang sempurna, hidup tidak bercela, berorientasi pada kekekalan. Lalu ada lagi, memaksimalkan potensi untuk membela Tuhan tanpa batas. Membela Tuhan tanpa batas. Semua saudara itu hamba Tuhan loh. Jangan pisah-pisah ya. Ini hamba Tuhan, ini hamba setan. Ini imam, ini awam. Nah, semua kita imamat. Dalam bahasa Inggris, musketeers. Hulu balang. Saudara itu hulu balang. Anda itu semua hamba Tuhan. Pedagang itu hamba Tuhan. Sopir taksi itu hamba Tuhan. Semua kita harus dalam misi Tuhan, dalam pelayanan Tuhan yang membedakan panggilan. Oh, pendeta panggilan Pak, sopir taksi juga panggilan. Di situ Anda memerankan panggilanmu. Tenaga medis, praktisi hukum, politisi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus mengerti bagaimana menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Jadi jangan sampai saudara tidak tahu. Ini ciri-cirinya ini saudaraku sekalian. Kalau keluar dari ini pasti something wrong. Pasti salah. Hidup kita singkat, ingat itu saudaraku sekalian. Seseorang tidak dapat menjadi rohani atau yang sama dengan memindahkan hati ke surga sebelum mencapai sebuah pembaharuan pikiran yang memadai. Memadai artinya menaruh kuota, artinya sama seperti memenuhi kuota atau bisa membangun sebuah cara berpikir yang bisa mengimbangi Tuhan. Ingat khotbah saya bicara soal hak kesulungan. Semua kita itu anak Allah. Semua manusia anak Allah. Tetapi orang Kristen itu memiliki karunia sulung roh. Jadi kita itu memang punya panggilan yang berat saudaraku sekalian. Untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan menganggap pendeta ini hamba Tuhan. Kalau pedagang itu bukan hamba Tuhan. Itu keliru. Sebenarnya rumah ibadah yang benar itu warungmu, tokomu, gerobak mie ayammu, itu rumah ibadah. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan. Latreuo bahasa aslinya. Gereja ini bukan rumah ibadah saudara, ini ruang pertemuan saudara. Kalau ada full timer baru itu rumah ibadahnya dia. Rumah ibadahnya full timer maksudnya. Sebab disinilah dia harus menggunakan dengan sadar dan sengaja seluruh potensi jasmani rohaninya. Itu baru ibadah. Sedangkan kita cuma dulu dengar khotbah, itu belum beribadah. Dan Anda bayangkan kalau pegawai negeri ikut upacara bendera, padamu negeri aku berjanji aku berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Udah upacara, udah berbakti sama negara dia. Padahal tiap hari korupsi. Yang namanya berbakti itu, saudara-saudara, menggunakan potensi jasmani rohani secara sadar. Jadi sekarang Anda harus yakin, aku hamba Tuhan. Tidak ada aku awam kalau dia imam. Semua imamat-imamat yang rajani, musketeers, hulu balang.
Kita semua yang percaya Tuhan Yesus itu adalah memiliki karunia sulung roh. Kan bicara soal surga, bicara soal pemerintahan, soal masyarakat, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara harus jadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualifikasi istimewa. Maka Tuhan berkata, you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Ya, ibadah kita itu seluruh hidup, seluruh langkah kita. Jadi pedagang-pedagang itu bisa berkata begini, kenalkan, saya hamba Tuhan. Loh, Bapak kan pedagang, sambilan. Atau itu supportnya. Ibu rumah tangga membesarkan anak-anak supaya anak menjadi manusia perkasa di bumi untuk kemuliaan Allah dan menghuni kerajaan surga. Anda hamba Tuhan yang mempersiapkan anak-anak jadi orang-orang besar kemudian hari. Kita harus berjuang tiada henti untuk memperbaharui pikiran, saudaraku sekalian, untuk bisa sepikiran dengan Tuhan. Jadi kalau untuk memiliki moral yang baik, moral baik, itu dibutuhkan juga landasan pemikiran ya, landasan pemikiran, landasan pikiran yang baik. Tapi untuk sepikiran dengan Tuhan, yang dibutuhkan apa? Kebenaran Injil. Musa, Daud hebat-hebat juga belum menemukan kemuliaan Allah loh. Kalau mereka bisa menemukan kemuliaan Allah, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Semua manusia telah jatuh dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Ketepatan bertindak seperti Allah bertindak. Daud hebat, Samuel hebat, Musa hebat, tapi belum menemukan kemuliaan Allah. Hanya orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus. Dan untuk itu dibutuhkan Injil. Tidak cukup Injil, Roh Kudus harus menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan hanya umat perjanjian baru yang memiliki meterai Roh Kudus. Di dalam diri kita ada meterai Roh Kudus. Betapa hebat itu. Jadi kita ini orang istimewa yang memang diproyeksikan Tuhan untuk jadi istimewa di mata Allah. Makanya harus smart, harus cerdas. Nah memang saudaraku sekalian, ini tidak gampang untuk sepikiran dengan Tuhan ini, saudaraku. Seluruh tindakan kita harus tepat seperti yang Allah inginkan, tanpa dibayang-bayangi hukum, syariat atau peraturan. Yang pantas aku di tempat ini pakai baju apa? Ini orang-orang tidak mampu kalau pakai jas-jas bagus kayaknya nggak pantas, harus apa? Kita ngerti tuh. Ya, orang ini mesti saya bantu, yang itu tidak. Yang ini saya bantu tapi sampai sekian, nggak boleh lebih lagi. Cerdas. Sampai ada hal-hal yang kita tidak tahu, Tuhan akan berbicara. Karena Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Kudus aktif berbicara. Kalau Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman, itu bukan cuma menyertai untuk melindungi dan menjaga, tetapi dia menyertai kita untuk menjadi guru yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Dia berbicara terus menuntun kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara harus fokus ke sini. Hidup kita di dunia hanya untuk ini. Yang lain bukan masalah besar. Kita perjuangkan. Studi, karir, cari uang yang banyak. Maksimalkan potensi. Dan bela Tuhan tanpa batas. Tetapi lebih dari semua itu, bagaimana kita berkarakter seperti karakter Bapa. Oleh sebab itu khotbah seperti ini nggak bisa dibeli pakai duit, saudara. Saudara mau menghargai saya setelah ini, silahkan. Nggak menghargai, enggak masalah. Anda masuk sini jadi anggota, silahkan. Tidak, enggak problem. Anda mau kasih kolektor, silahkan. Enggak problem. Tujuannya apa ngomong begini? Supaya Anda tahu bahwa kita serius, saudaraku, mempersiapkan diri disemai di bumi ini, disemai untuk ditanam di taman abadi Tuhan. Kalau perubahan saudara tidak nyata, makin sempurna, makin tidak didapati celah, tidak bercelah, makin tidak bercelah. Wah, itu indah. Makin berorientasi pada kekekalan. Wah, itu indah sekali, saudaraku sekalian. Lalu kita membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Jadi kita harus terus memiliki kebenaran. Kita dengar terus sampai memenuhi kuota. Artinya memadai.
Sampai kita bisa mengimbangi pikiran Tuhan. Kalau mau masuk perguruan tinggi, anak-anak SD itu mesti sekolah lagi SMP, SMA. Itu pun harus benar bahasa Inggrisnya. Kalau SMA-nya abal-abal, setengah mati juga nanti masuk universitas. Apalagi universitas di luar negeri. Yuk nggak bisa. Ke Taiwan lagi, yuk harus menguasai bahasa Cina. Belajar bahasa Cina, nggak bisa 4 tahun kalau untuk bisa lancar betul. Harus lama. Nah, nggak gampang kan? Saudara mau berpikir seperti Tuhan berpikir itu nggak gampang. Harus memadai. Memang kadang-kadang kita juga, waduh, merasa berat. Ya, ini pergumulan paling berat kadang-kadang seperti putus asa. Sebab rasanya kita tidak pernah sampai-sampai. Kenapa ini nggak sampai-sampai? Tapi kita harus berjuang tiada henti. Dan nanti kita akan merasakan indahnya mengalami perubahan itu. Kita akan merasa, aku berubah. Dan itu kenikmatannya luar biasa. Kita tidak sengaja mau merubah diri. Tetapi dengan kebenaran-kebenaran yang kita dengar terus itu. Kan kebenaran itu memerdekakan, kata firman Tuhan. Itu kebenaran memeras dagingmu. Memeras egomu. Kita dimatiin. Itu kebenaran memerdekakan. Dulu kita dijahati orang, kita kan marah, saudara. Sekarang kita merasa, aku marah, ini salah, tapi aku tidak dendam. Aku berubah ya. Feel. Kita nggak sengaja mau berubah, kita bisa berubah sendiri. Lihat keindahan dunia. Kalau dulu kita lihat kota-kota besar gitu, kita berdecak. Aduh, bagus bener. Lama-lama kita juga bilang, bagus ya. Udah cukup, enggak kagum. Dulu kalau pakai jam yang harga beberapa ratus ribu kita nggak pede gitu. Sekarang terus rasanya gimana? Kalau udah bagus, udah perasaan gimana? Sekarang bagus nggak bagus ya udah. Ini dikasih teman waktu ulang tahun ya. Saya nggak bilang siapa yang nyusul ya. Udah punya beberapa, nggak butuh lagi. Kalau perlu ditunjukin ini mahal, enggak. Udah different gitu. Lihat orang-orang kaya kalau jalan punya mobil bagus, sengaja itu ditunjukin. Kalau berhenti di depan hotel gitu, sengaja turunnya pelan-pelan gini, kakinya lurus. Dia ngomong dulu sama sopirnya, biar dilihat ini, it's my own car. Jamnya yang harga ratusan juta. Udah, sini berliannya. Itu makamse dan norce. Lu kampungan. Tapi dulu kita begitu. Tahun 1999 sekian, saya naik mobil Toyota Crown. Crown yang ada kulkasnya belakang. Royal. Biar mereka tahu aku hamba Tuhan yang diberkati. Itu kamse dan norce. Kenapa saya bisa kasih contoh? Karena saya dulu melakukan. Sekarang kita meratap, saudara. I was wrong. Makanya tadi saya bilang frustasi kita. Bisa loh pakai uang gereja lalu naik mobil sedan. Pusing saya lihatnya. Sedan harga 7M. Waduh pusing. Bukan saya tuh marah karena nggak kebagian. Gimana moralnya? Ini teman saya ya. Waktu saya naik Mercy itu. Seminggu kuatnya. Saya telepon, saya nggak bisa naik ini. Saya keluar dari Duta Merlin, waktu itu ke Bakti Duta Merlin, Mercy C320 atau berapa itu. Lalu jemaat pegang insim pegang Warta Rehoboth. Saya lewat saat gitu, saya lihat. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya nangis. Tuhan, anakmu, umatmu nunggu oplet. Aku naik Mercy, saya nggak tahan. Seminggu saya pulangin, saya nggak mau naik lagi, saya naik yang lain. Bukan sombong, saudara. Ya orang kan mesti ada kesadaran dan bertobat, saudaraku. Kita itu nggak lama di dunia ini, saudara. Anda bukan nggak boleh naik Mercy, mau Jaguar, silakan, saudaraku. Anda jangan ikut-ikut saya. Kalau saya pendeta kan dilihat semua orang, saudara. Kalau Anda kan pengusaha lah, apalah yang patut punya mobil bagus. Tidak salah, itu bagianmu. Saya tidak mengatakan salah. Punya rumah bagus, ada kolam renangnya. Saya nggak mengatakan salah. Tetapi hatimu jangan terikat di situ. Nah, cara berpikir kita harus dirubah sampai kita merasakan perubahan itu. Aku berubah ya.
Bapak-bapak pria-pria yang genit-genit, yang kalau lihat wanita masih genit gitu. Kalau dulu lihat wanita cantik, wah cantik. Dulu begitu. Sekarang ya udah cantik, udah gitu aja. Udah cantik kayak dolphin. You merasakan perubahan itu happy. Aku kok berubah ya? Kalau di jalan ya, kita dulu ribut sama orang ribut. Tapi sekarang kan different. Bukan karena kita mau mengubah diri, aku mau berubah. Enggak. Itu otomatis. Oh, kalau dulu kan orang apa? Lu jual gua beli. Sekarang kan ya udah, itu orang ya udah. Kita disakiti orang marah, tapi kok nggak dendam ya? Itu kita menikmati perubahan itu. Lihat keindahan dunia, cara memandang uang, kita different loh. Makanya mesti firman banyak itu. Kita itu nggak bermaksud mau berubah, bisa berubah. Itulah kebenaran memerdekakan. Pertobatan itu perubahan pikiran. Oke, haleluya. Sampai mencapai pikiran Tuhan. Kalau Tuhan itu pada zaman sekarang, mobilnya dipepet mobil orang gimana? You harus berpikir seandainya Tuhan hidup pada zaman sekarang, apa yang dilakukan menghadapi masalah ini? Standarnya harus Tuhan Yesus. Amin. Sehingga seorang pendeta seperti saya dan para aktivis bisa berkata, ikutilah teladanku. Amin, saudara. Ayo kita berubah. Jangan sampai bapak ibu ya sudah tua-tua, tambah genit. Ada loh. Saya pernah ceritakan kebaktian satu kebaktian gitu, persatuan doa. Itu saya masih muda saya. Saya cerita itu masih ingat sekali loh kisah itu. Habis kebaktian itu kan cipika-cipik gitu. Cik. Saya diam. Habis khotbah saya diam. Wah, kan banyak ibu-ibu muda cantik-cantik. Terus ini pokoknya cipika-cipik. Ada om-om tuh yang sengaja nyari-nyari begini. Wah, saya pas merhatiin. Loh, ini si om. Terus dicari, cantik. Cari nona-nona untuk ditempeli pipinya. Saya dari jauh ngeliatin ini. Saya khawatir om-om seperti ini udah tua ya, dia matinya mata sebelah gini. Dia genit kan. Kasihan. Yang kasihan itu pendetanya. Sebab dia dikubur masih begini gimana? Udah om, lupakan om. Tiung lagi. You feel perubahan itu, you rasa. Aku berubah. Dan itu membahagiakan saudaraku sekalian. Buah-buah pertobatan yang benar bukan hanya bermaksud mau berubah. Tidak bermaksud. Bukan karena harus berubah ya. Jangan membenci orang ya. Kasih musuhmu ya. Jangan genit ya. Masih genit aja. Ya kalau di gereja kan. Kasih pasti lemah lembut. Begitu pulang. Sialan lo. Different. Situasi berubah, perasaan berubah. Tapi kalau mindset dirubah, permanen. Saya berubah. Dulu juga saya seperti yang lain, ingin hidup wajar, punya mobil, deposito, gelinding banyak. Tapi dengan kebenaran itu kita berubah. Jangan ayat-ayat dibaca tapi salah tafsir, itu ngawur. Wah, ini baca ayat Alkitab banyak nih, pasti kita biar enggak jaminan. Yang penting ekstraksinya, saudara, diekstrak atau disaring atau disuling. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Ya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Oke. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Terus, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata itu pengertian. Ini mata jiwa atau mata hati. Untuk punya moral baik, perlu mata hati, saudaraku. 60 watt. Tapi untuk sepikiran dengan Allah,
Dibutuhkan 600 watt. Ini tidak diberikan kepada semua orang. Peluang ini hanya untuk mereka yang punya karunia sulung roh, yang mengerti Injil, yang memiliki Roh Kudus, yang Allah garap melalui segala peristiwa kehidupan. Ini. Nah, saudara, kalau dikatakan orang hidup dalam kegelapan itu bukan hanya berarti pergi ke diskotik, hidupnya jahat, membunuh orang atau berbuat amoral. Pengertian hidup dalam gelap harus dipahami dengan benar. Ketika orang tidak bisa membaca hati Tuhan untuk konteks kita, untuk standar kita, itu dalam gelap. Jadi banyak orang Kristen yang masih hidup dalam gelap. Dia tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki kita harus mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Memang jadi masalah. Yuk jadi Kristen itu cari kerjaan tahu. Yuk bawa susah hidupmu, tetapi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, saudara. No crown without crown. Capek dulu, kenapa? Nggak lama, Pak. Nggak lama kita hidup. Nggak lama. Saya usia 55 tahun. Banyak bapak-bapak lebih tua dari saya. You duluan nanti. Tetapi masalahnya, kalau you menghadap Tuhan, apakah Anda diakui sebagai anak Allah? Ingat, like father, like son. Perubahan pola atau cara berpikir yang benar sama dengan membuat pelita atau mata hati, mata jiwa menjadi terang. Kalau mata hati ini buta, artinya tidak mengerti apa yang benar menurut Tuhan. Maka gelaplah hidup orang itu. Sekarang banyak orang yang mata hatinya, mata jiwanya buta, tapi tidak menyadari kebutaan itu. Mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Pada zaman Tuhan Yesus, rohaniwan banyak yang buta. Di Matius 15 ayat 14 Tuhan berkata, apa? Orang buta menuntun orang buta. Ciri-ciri orang buta tidak akan bisa membaca pikiran Tuhan, tidak merindukan bertemu dengan Tuhan, tidak mungkin ingin membela Tuhan tanpa batas, tidak mungkin, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara harus terus bertumbuh terus mendengar firman. Sini khotbah saya itu Anda dengar terus. Yang tidak punya duit kita kasih gratis, saudaraku. Hubungi Pak Kiong, yuk kita treat dengan baik. Serius, saudaraku. Anda itu mahal sekali. Duit 32 juta nggak masalah dibanding jiwamu yang triliunan. Kita bayar untuk itu, saudara. Jadi saudara sekalian harus memahami hal ini sampai Anda bisa menembus batas. Ini menembus batas di luar ukuran manusia. Begini, saudara. Kalau ada anak baik dibesarkan dalam lingkungan keluarga baik-baik, umur 15 tahun masih baik, begitu umur 16 tahun ketemu temannya bilang, ini narkoba nih, nyobain nggak? Oh, nggak mau, narkoba nggak mau. Udah, bergaul terus. Ngerokok Mai. Setelah ngerokok, lalu temannya bilang, nih, kasih ganja dikit nggak apa-apa. Oh, nggak mau, coba aja sekali aja. Mulai ganja, nyobain. Lama-lama banyak, semua ganja melintingnya. Udah, terus lain waktu, nyobain putau. Oh, udah, kali ini aja. Anda tahu, lain menembus batas, ini kejahatan, sampai nggak bisa balik jadi baik, paham? Makanya orang tua harus strict. Siapa temennya, apalagi pacar, kalau pacar lebih lagi, saudara, 14 dia. Ada juga anak dari kecil nakal umur 13 tahun dibawa ke rumah orang baik, diajarin. Pulang jam 10 ke atas marah, harus pulang tiba jam 10. Ngomong kasar, diam, nggak boleh ngomong gitu. Terus 10 tahun berubah dia, menembus batas dari kejahatan ke kebaikan. Sedangkan batas yang saya maksudkan di sini menembus batas pengertian umum. Ini sudah tidak wajar. Tetapi seperti yang sering saya katakan, kita harus terus bersikap bijaksana supaya kita tidak jadi aneh, nyeleneh, nyentrik sehingga kita jadi batu sandungan. Banyak orang Kristen yang kemasan luarnya itu Kristen, dalamnya duniawi. Dia belum menembus batas
Orang yang menembus batas akan menempatkan Tuhan di depan matanya untuk berusaha hidup di hadirat Tuhan. Pasti saudaraku, orang-orang seperti ini akan dilayakkan masuk kerajaan surga. Nah, saya membimbing saudara sampai menembus batas ini. Saya memberikan saudara logos ya. Logos itu pengertian firman Tuhan secara kognitif. Kognitif itu pengetahuan di dalam pikiran saudara. Nah, ini akan tidak berarti bahkan menjadi kesombongan ada tambah pinter, khotbah pinter ngomong firman. Ini harus dimatangkan lewat peristiwa hidup. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lewat peristiwa yang Anda dengar, Anda lihat, apalagi Anda alami, apalagi pengalaman yang ekstrim, kecewa, ditipu orang, jatuh miskin, pokoknya pengalaman yang ekstrim. Itu melalui peristiwa itu Tuhan pasti lewat Roh Kudus akan berbicara, rema. Nih, contoh-contoh ini pasti membuat Anda lebih mengerti. Anak muda yang berpikir gini, kalau aku ngebut kenceng, ngoang, enak. Dilihat orang bangga, ngoang, jebret. Matanya keluar satu, kakinya keplek. Harus diamputasi. Dia baru tahu nggak ada kebanggaan. Apa artinya kebanggaan itu? Nah, peristiwa itu berbicara. Dia berubah. Nah, Tuhan berbicara kita kepada peristiwa-peristiwa yang unik untuk bisa menembus batas, memiliki pengertian-pengertian yang dahsyat. Itu Allah memberi peristiwa-peristiwa yang unik. Dan kalau kita mengimplementasikan apa yang kita dengar itu lewat peristiwa hidup, signifikan mengubah kita. Anda bisa ngerti maksudnya? Tapi harus punya logos dulu baru bisa dapat rema. Anda nggak punya rema tanpa logos. Tanpa logos, Allah percuma mengadakan suatu kejadian yang Anda tidak menangkap suara Tuhan di balik peristiwa itu. Allah itu rawat kita luar biasa. Tapi ini hanya berlaku bagi orang yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengenal masing-masing individu. Tuhan mengenal masing-masing kita. Dan Tuhan tahu bagaimana merawat setiap individu. Bagaimana menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki. Makanya logos ini tidak bisa tidak. Dapat logos, aku ngerti. Lewat peristiwa, Tuhan bicara. Ya, aku salah. Perubahan pikiran. Ini bisa merubah besar, tetapi rema lebih signifikan. Misalnya begini, waktu kecil dia nggak diperhatikan orang tua. Begitu dia sakit, orang tuanya berkata, mau apa nak? Pengen makan apa nak? Nanti Pak beliin sepeda nak. Akhirnya tergambar di otaknya, kalau aku sakit, aku diperhatikan. Guratan peristiwa sakit itu akan menjadi sesuatu yang kuat. Peristiwa-peristiwa lain tidak akan bisa merubah ini. Bagaimana Tuhan merubah ini? Lewat peristiwa yang lebih dalam lagi. Jadi kadang-kadang Tuhan harus memberikan hal-hal yang ekstrim untuk merubah kita. Mestinya tanpa peristiwa ekstrim kita bisa berubah. Misalnya Anda tidak perlu kecelakaan, Anda lihat orang kecelakaan saja langsung, aku harus hati-hati naik mobil. Betul. Makanya bagus juga itu polisi-polisi mobil rusak ringsek taruh di perempatan jalan. Supaya kalau orang naik mobil, tapi orang sekarang udah badung, udah biar ringsek, gue nggak lihat. Kecuali waktu jalan tol ada mobil terguling, berdarah, dari kenceng 110 ses, itu ada kecelakaan, 60 kilo. Tapi seharusnya nggak usah harus mengalami kecelakaan. Begitu Tuhan berbicara, kita ya Tuhan, aku nurut Tuhan. Anda akan dirubah Tuhan luar biasa. Amin.